Halo semuanya. Sekarang kita lanjut membaca mengenai hal mengikuti jejak Kristus karangan Thomas A. Kempis yang diterjemahkan oleh Monsinyur J.O.H. Padmaseputra PR. Kali ini kita akan membaca mengenai hal ajaran kebenaran. Berbahagialah barang siapa yang langsung diajari oleh kebenaran, tidak oleh gambaran-gambaran dan kata-kata yang fana, melainkan oleh kebenaran yang sejati. Pendapat dan perasaan kita kerap kali menyesatkan diri kita dan hanya sedikit memberi pengetahuan kebenaran. Apakah gunanya banyak berbantah tentang berbagai perkara yang tersembunyi dan gelap yang nantinya dalam pengadilan tidak akan dipertanggungjawabkan kepada kita karena kita tidak mengetahui tentang hal-hal itu? Sangatlah bodoh apabila kita dengan lalai akan apa yang berfaedah dan penting, terlalu banyak mementingkan perkara yang menarik hati dan berbahaya. Kita mempunyai mata tetapi tiada melihat. 2. Dan mengapakah kita meributkan bermacam-macam hal? Apabila sabda yang kekal berbicara kepada kita, niscaya akan terlepaslah kita dari bermacam-macam faham. Dari sabda yang esa, berasalah segalanya dan segalanya menjadi saksi tentang yang esa ini. Dan sabda itulah yang pada permulaan juga berbicara kepada kita. Tak seorang pun dapat memahamkan atau mengadakan pertimbangan dengan baik-baik tentang suatu soal apabila tiada dengan dia. Orang yang memahami bahwa segala perkara itu adalah satu dan pula mengembalikan segalanya kepada satu itu dan segalanya dipandang dalam hubungannya dengan satu tadi, orang itu akan tentram dalam hati dan dalam keadaan damai dengan Allah. Ya Allah yang bersifat kebenaran, persatukanlah kami dengan Dikau dalam kasih yang kekal. Saya kerap kali menyesal karena saya banyak membaca dan mendengar. Pada Dikaulah terdapat segala-galanya yang saya cita-citakan dan saya inginkan. Buatlah diam mereka yang memberi hikmat manusia dan buatlah bisu segala makhluk di hadirat-Mu. Bersabdalah Engkau, ya Engkau saja kepada kami. 3. Semakin banyak orang memperhatikan kebatinannya dan semakin bersatu keadaan hatinya, semakin banyak dan semakin luhurlah perkara yang dapat difahami dengan mudah. Karena dari atas ia menerima penerangan untuk memahami segalanya itu. Jiwa yang murni, bersahaja dan tetap tidak akan terganggu oleh pekerjaannya yang banyak. Karena ia melakukan segalanya untuk kemuliaan Allah dan selalu diusahakannya dalam hati untuk membuang segala keinginan mencari kepentingan diri sendiri. Tak ada yang lebih merintangi dan menyusahkan jalan kita daripada cita-cita hati kita yang tidak kita kendalikan. Orang yang baik dan takwa lebih dahulu akan memikirkan apa yang diperbuatnya sebelum ia menyingsing lengan bajunya. Dengan jalan ini, ia tidak akan terseret oleh keinginan-keinginan yang tidak teratur, melainkan ia sendirilah yang akan mengemudikan keinginan-keinginannya selaras dengan akal yang sehat. Tidak ada seorang pun yang berjuang lebih hebat dari yang mengalahkan dirinya sendiri. Dan inilah
yang harus menjadi tugas kita. Mengalahkan diri sendiri dan tiap hari semakin banyak menguasai diri kita dan maju dalam kebaikan. Segala kesempurnaan dalam hidup ini masihlah mengandung hal-hal yang tidak sempurna, dan segala pemandangan kita sedikit banyak tentu akan berkabut. Tahu akan diri sendiri dan kerendahan hati adalah jalan yang lebih aman menuju kepada Allah daripada pemeriksaan dalam-dalam berdasarkan ilmu pengetahuan. Sudah barang tentu tak boleh kita mencela ilmu dan atau pengetahuan yang sederhana mengenai hal apapun juga, yang pada hakikatnya adalah baik dan diatur oleh Allah, tetapi tidaklah dapat diingkari bahwa suara kalbu yang baik dan hidup yang bertakwa adalah lebih baik daripada semuanya ini. Sebab justru oleh karena banyak orang lebih mengutamakan ilmu daripada hidup yang baik, maka kerap kali sesatlah mereka dari jalan yang benar dan pekerjaannya hanya sedikit menghasilkan buah atau malahan sama sekali tiada berbuah. 5. Seandainya mereka dalam membasmi kejahatannya dan menanam kebajikan sama rajinnya seperti bila mereka mengemukakan soal alangkah kurangnya kejahatan dan batu sandungan dalam masyarakat, dan alangkah berkurang pula semangat lemah dalam biara-biara. Sungguh, pada hari kiamat tidak akan ditanyakan kepada kita apakah yang telah kita baca, melainkan apakah yang telah kita perbuat. Tidak akan ditanyakan pula apakah kita berbahasa yang indah, melainkan apakah kita hidup dengan baik. Coba hendaklah katakan, di manakah sekarang sekalian tuan-tuan dan orang-orang yang cerdik pandai, yang semasa hidupnya begitu baik kita kenal dan yang tatkala itu mempunyai nama yang begitu harum? Orang lain telah merebut kedudukan dan milik mereka, dan saya tidak tahu apakah mereka itu masih ingat kepadanya. Selama mereka masih hidup seolah-olah mereka itu orang istimewa, tetapi sekarang sesudah meninggal tak ada seorang pun yang mempertanyakannya lagi. Nomor 6. Alangkah lekasnya kemegahan dunia ini lampau. Seandainya hidup mereka sesuai dengan pengetahuannya, niscaya mereka akan belajar dan memberikan pelajaran dengan baik. Betapa banyaknya orang yang hanya sedikit mementingkan pengabdian kepada Allah, hanyut dalam dunia ini karena ilmunya yang sia-sia. Lagi pula karena mereka lebih suka menjadi orang yang ternama daripada orang yang rendah hati, maka mereka menjadi kegila-gilaan dalam pikirannya. Sungguh mulia orang yang mempunyai kasih yang besar. Sungguh mulia orang yang merasa tiada berarti dalam pandangannya sendiri dan yang tiada menghargakan kehormatan yang setinggi-tingginya. Sungguhlah bijaksana yang menganggap segala barang duniawi sebagai sampah. 8. Agar supaya mereka dapat beroleh Kristus. Dan sungguh mahir cerdiklah ia yang menjalankan kehendak Allah dan menyampingkan kehendak sendiri. Maaf ya, tadi ada satu kata yang susah sekali bacanya, karena ini ejaan yang lama. Seperti ini kata-katanya. Mempercakapkannya. Nah, tadi itu mempercakapkannya lagi. Tetapi
sesudah meninggal itu tak ada seorang pun yang mempercakapkannya lagi. Maaf ya, agak sabar karena memang ini ejaannya masih yang lama, karena bukunya ini terbitan tahun 1960. Terima kasih sudah ikut dalam membaca materi yang ketiga, judulnya Hal Ajaran Kebenaran. Selanjutnya akan membaca mengenai materi keempat, mengenai hal bijaksana dalam tingkah laku. Terima kasih semuanya.